Rasanya? Enak, kan? Es kopi susu itu? Hari itu, es kopi susu itu tumpah di atas kepala saya. Cairan dingin mengalir melewati rambut, turun ke wajah, leher, dan masuk ke dalam kemeja saya. Tapi saya tidak menangis. Bibir saya bergetar, tetapi kepala saya tidak tertunduk. Karena ini adalah permulaan. Permulaan selalu menyakitkan. Ini adalah bukti pertama yang akan saya gunakan untuk menghancurkan sekolah ini. Belum ada yang tahu. Saat itu, Citra Ayu Lestari, siswa kelas 3 di SMA Pelita Harapan Internasional Jakarta, adalah seorang murid teladan. Peringkat 5% teratas, wakil ketua OSIS, bahkan sudah menerima surat penerimaan jalur khusus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Seorang siswa yang sempurna. Namun, ada satu hal yang bahkan tidak bisa dihentikan oleh siswa sempurna sekalipun. Yaitu Bianca Prameswari dan gengnya. Waktu makan siang di kantin. Saat Citra sedang makan siomay sendirian, Bianca mendekat. Bianca Prameswari, 18 tahun, seorang gadis dari keluarga pribumi kaya. Ayahnya seorang pengacara korporat ternama, ibunya seorang dokter spesialis. Anak dari kalangan jet set Jakarta. Loh, Citra, tumben hari ini nggak bawa bekal yang baunya aneh-aneh? Teman-teman Bianca terkikik. Saskia, Michelle, Clara, dan Bella. Semuanya anak-anak dari kalangan atas. Ketika Citra menjelaskan bahwa siomay adalah makanan khas Indonesia, Bianca tertawa mengejek. Indonesia? Oh, maksudmu yang dari Tiongkok itu? Kamu kerabatnya Xi Jinping, ya? Tionghoa, Korea, Jepang? Sama aja, kan? Sama-sama aseng. Bianca dengan sengaja menumpahkan es teh manis ke siomay Citra. Maaf. Tanganku licin. Saat Citra hendak berdiri, Saskia menyandung kakinya. Citra jatuh tersungkur, makanannya tumpah di lantai. Siswa-siswa lain di kantin menertawakannya. Citra, dengan wajah menempel di lantai yang dingin, menahan air matanya. Seminggu kemudian, saat Citra sedang mencuci tangan di toilet, geng Bianca masuk. Michelle mendorong Citra ke sudut. Orang Cina itu tukang ngadu, pasti di negara asalnya juga begitu. Makanya kesini. Kan? Clara menjambak rambut Citra. Pasti dia nyontek terus. Orang Cina kan pintar-pintar curang. Bella merebut tas Citra dan menumpahkan isinya ke lantai. Buku-buku dan alat tulis berserakan, Bianca mulai merobek buku catatan Citra. Yang ini juga maaf ya. Tanganku licin lagi. Saat Citra mencoba merebut kembali bukunya, Saskia mendorongnya. Citra terbentur dinding toilet. Mereka tertawa sambil pergi. Citra duduk sendirian di lantai, memunguti sobekan kertas catatannya. 2 minggu kemudian, pelajaran olahraga. Kelas basket. Bianca sengaja memilih Citra masuk ke timnya. Begitu permainan dimulai, Bianca mengoper bola dengan sangat keras ke arah Citra. Bola itu menghantam wajahnya. Darah mengalir dari hidung Citra. Guru olahraga berlari menghampiri dengan cemas, tetapi begitu guru itu berbalik, Bianca berbisik, lain kali, lemparannya lebih keras. Sepanjang pelajaran olahraga hari itu, Citra terus tidak sengaja terkena bola. Malam itu, notifikasi muncul di ponsel Citra. Foto yang diunggah Bianca di Instagram, foto Citra yang jatuh saat pelajaran olahraga. Keterangannya, dasar mata sipit, olahraga aja nggak becus. Komentar-komentar mulai berdatangan. Keesokan harinya di sekolah, anak-anak menatap Citra sambil terkikik. Citra berjalan dengan kepala tertunduk. Pelajaran sejarah. Saat guru sedang menjelaskan tentang peristiwa G30S, PKI, Bianca mengangkat tangan. Pak, tanya Citra saja. Kan dia keturunan sana, pasti lebih tahu. Seluruh kelas riuh oleh tawa. Suatu hari di bulan Maret, setelah pulang sekolah, saat Citra berjalan dari perpustakaan menuju tempat parkir, Bianca dan teman-temannya mengepungnya. Michelle mendorong bahu Citra dengan keras. Clara melempar tas Citra ke tanah. Bella memelintir lengannya. Sakit? Teriak Citra. Tetapi Saskia menahan lengannya yang satu lagi. Bianca menampar pipi Citra. Jangan pernah ngadu lagi ke guru. Satu tamparan lagi. Ngerti? Sejak saat itu, perundungan menjadi semakin parah. Setiap kali berpapasan di koridor,
Mereka sengaja menabrak bahunya. Saat membuka loker, ada sampah di dalamnya. Setiap makan siang, selalu ada sesuatu yang ditumpahkan ke makanannya. Jika bertemu di toilet, mereka akan menyiramnya dengan air. Perundungan yang terjadi setiap hari membuat Citra lelah, nilai-nilainya mulai turun. Malam hari ia tidak bisa tidur. Selalu mimpi buruk. Tetapi yang paling berat adalah tidak ada seorang pun yang peduli. Siswa lain pura-pura tidak tahu. Para guru menganggapnya hanya bercandaan anak-anak dan tidak menganggapnya serius. Citra semakin merasa sendirian. Dan Bianca serta teman-temannya menjadi semakin berani. Akhirnya, mereka melewati batas. Sepulang sekolah, Citra sedang mengerjakan tugas di perpustakaan. Ia sengaja pulang lebih lambat dari biasanya, berharap tidak bertemu dengan geng Bianca. Tetapi takdir tidak memihaknya hari itu. Saat keluar dari perpustakaan menuju parkiran belakang sekolah, Citra berhadapan dengan Bianca dan teman-temannya. 5 orang mengepungnya. Kali ini, suasananya berbeda, lebih suram, lebih tegang. Bianca menampar pipi Citra dengan keras. "Diam kau, Cina kotor." Kali ini benar-benar serius. Bukan lagi candaan. Saskia menjambak rambutnya. Michelle meninju perutnya. Saat Citra membungkuk kesakitan, Clara menginjak punggungnya. Bella terus merekam dengan ponselnya. Citra berhasil memohon, "Tolong, hentikan," tetapi serangan itu tidak berhenti. Bianca menarik kepala Citra dan membenturkannya ke lantai. "Ini tempatmu. Ini bukan negaramu." Saskia mencoba menendang wajah Citra, tetapi Citra berhasil menahannya dengan tangan. Michelle menginjak tangannya. Jeritan Citra menggema di tempat parkir. Kelima orang itu bergantian menendangnya. Bella terus merekam sambil berkomentar, "Halo semuanya, sekarang kita lagi nonton pertunjukan spesial nih." Citra terbaring di lantai sambil menangis. "Hentikan, kumohon, hentikan." Tetapi Bianca menjambak rambutnya lagi. "Sudah kubilang, pulang ke negaramu. Kenapa tidak pergi?" Serangan itu berlangsung selama 10 menit, wajah Citra berlumuran darah dan tubuhnya penuh lebam. Bianca membenturkan kepala Citra ke dinding. "Brooke." Kesadaran Citra mulai memudar. Saat Citra terbaring di lantai, hampir pingsan, Bianca mengucapkan kata-kata terakhir. "Jangan pernah macam-macam lagi sama kami, dasar aseng." Lalu ia meludahi wajah Citra. Kelima gadis itu tertawa sambil meninggalkan tempat itu. Citra terbaring sendirian di lantai parkiran. Malam itu, pukul 9, Bella mengunggah video itu di Instagram. Video itu berisi seluruh proses saat Citra dipukuli, ditendang, dan jatuh ke lantai. Komentar membanjir. "Ngakak abis, keren. Bagus, usir virus corona. Balik ke Tiongkok sana." Komentar-komentar jahat terus berdatangan. Keesokan paginya, pukul 8, seorang petugas kebersihan sekolah menemukan Citra, terbaring pingsan di sudut parkiran. Panggilan darurat dibuat ke 119, ambulans datang. Pukul 09.30, UGD Rumah Sakit Pondok Indah. Tim medis sibuk memeriksa Citra. Kondisi tidak sadarkan diri, dugaan gegar otak akibat trauma benda tumpul, memar di seluruh wajah dan tubuh. Seorang perawat menelepon nomor yang tersimpan sebagai ibu di ponsel Citra. Sabtu pagi itu, pukul 10.00, Hakim Agung Dewi Puspita sedang meninjau berkas kasasi di ruang kerjanya. Telepon berdering. "Apakah benar ini dengan wali dari siswi bernama Citra Ayu Lestari? Kami dari UGD RS Pondok Indah. Putri Anda dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri." Buku yang dipegang Dewi jatuh dari tangannya. 30 tahun bekerja sebagai hakim dan menangani ribuan kasus, tetapi ketika ini menyangkut putrinya sendiri, semua ketenangannya lenyap. Dalam 15 menit, ia tiba di rumah sakit. Apa yang ia lihat di UGD adalah pemandangan paling mengerikan yang pernah ia saksikan. Putrinya terbaring di ranjang. Wajahnya biru lebam, bibirnya pecah, lingkaran matanya hitam seperti panda, dan ada luka besar di dahinya. Wanita tangguh yang tidak pernah menangis di ruang sidang selama 30 tahun itu, pada saat itu, hanyalah seorang ibu yang tak berdaya. Seorang dokter UGD mendekat. Sepertinya korban penganiayaan berat. Gegar otak, memar di sekujur tubuh, dan ada retak di tulang rusuknya. Kaki Dewi terasa lemas. Saat itu, seorang perawat datang dan menunjukkan sebuah ponsel. Di layarnya,
Sebuah video Instagram sedang diputar. Judulnya, Misi Selesai. Saat Dewi menonton video itu, dunianya terasa runtuh. Senin pagi, rapat darurat diadakan di SMA Pelita Harapan Internasional. Kepala sekolah, Bapak Hartono, Wakil Kepala Sekolah, Ibu Susan Miller, dan beberapa guru kunci berkumpul. Ini semua karena video yang menjadi viral di media sosial selama akhir pekan. Media massa sudah mulai meminta konfirmasi dari sekolah, dan Dinas Pendidikan juga sudah menelepon. Bapak Hartono, seorang pria berusia 50-an, adalah seorang veteran yang telah memimpin sekolah ini selama 20 tahun. Tetapi situasi seperti ini adalah yang pertama baginya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melindungi citra sekolah, kata Hartono dengan suara berat. Kita harus menyelesaikan ini secara diam-diam sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Ibu Susan mengangguk. Ayah Bianca Prameswari adalah mitra senior di firma hukum Hadiningrat Partners. Beliau sudah menghubungi saya. Hadiningrat Partners adalah salah satu firma hukum paling bergengsi di Jakarta, dengan koneksi kuat di dunia politik dan bisnis. Apa kata Pak Prameswari? Tanya Hartono. Katanya ini hanya perkelahian remaja yang dibesar-besarkan. Dan dia juga menyinggung soal rencana donasi untuk gedung baru sekolah. Tatapan Hartono berubah. Pak Prameswari tahun lalu telah menjanjikan donasi 50 miliar rupiah untuk pembangunan auditorium baru. Maksudnya donasi itu bisa dibatalkan? Dia tidak mengatakannya secara langsung, tapi nuansanya seperti itu. Ruang rapat menjadi sunyi. 50 miliar rupiah adalah jumlah yang sangat besar bagi sekolah. Tanpa uang itu, rencana pembangunan tidak hanya akan gagal, tetapi anggaran lain juga akan terpengaruh. Bagaimana dengan orang tua pelaku lainnya? Tanya Hartono. Semuanya memiliki posisi yang sama. Ayah Michelle adalah direktur utama sebuah rumah sakit, Ibu Saskia adalah anggota DPRD. Orang tua Clara adalah konglomerat properti, dan ayah Bella juga mitra di firma hukum besar. Hartono menghela napas panjang. Para pelaku adalah anak-anak dari kalangan elit Jakarta. Menjadikan mereka musuh akan berdampak besar pada operasional sekolah. Di sisi lain, korban, Citra Ayu Lestari. Ibu Susan membolak-balik berkas. Ibunya seorang hakim agung. Hakim agung? Hartono terkejut. Dewi Puspita. Beliau cukup terkenal. Situasi menjadi rumit. Di satu sisi ada kaum elit dengan uang dan kekuasaan, di sisi lain ada pejabat tinggi yudikatif, tetapi pilihan Hartono cepat. Untuk kelangsungan sekolah, donasi lebih penting, mari kita tetapkan posisi resmi kita, kata Hartono. Insiden ini adalah perkelahian kecil antar siswa yang tidak sengaja membesar. Bukan penganiayaan berat atau rasisme. Saat itu, guru bimbingan konseling, James Anderson, dengan hati-hati angkat bicara. Tapi, Pak Kepala Sekolah, video itu menunjukkan dengan jelas. Pak James, potong Hartono dengan dingin, kita tidak boleh memutarbalikkan fakta. Ini hanya anak-anak yang bermain sedikit kasar. James ingin bicara lagi, tetapi tatapan guru-guru lain membuatnya terdiam. Semua orang takut pada kepala sekolah. Kita panggil siswi Citra dan ibunya ke sekolah untuk bicara, putus Hartono. Kita bujuk mereka untuk berdamai secara diam-diam. Rabu sore, Dewi datang ke sekolah bersama Citra. Wajah Citra masih lebam, dan ia berjalan dengan hati-hati. Di ruang kepala sekolah, Hartono dan Susan sudah menunggu. Ekspresi mereka serius, tetapi terasa canggung. Ibu Hakim, mohon maaf kita harus bertemu dalam situasi seperti ini, sapa Hartono dengan hormat. Bagaimana kondisi Ananda Citra? Syukurlah tidak mengancam jiwa, jawab Dewi dengan dingin. Tapi karena gegar otak dan retak tulang rusuk, butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Sungguh disayangkan, kata Susan dengan ekspresi munafik. Tapi seperti yang kita tahu, anak-anak kadang-kadang bisa. Anak-anak? Suara Dewi mengandung amarah. Ibu Wakil Kepala Sekolah? Apakah Anda sudah menonton video itu? Ya, sudah. Tapi video kan bisa terlihat berbeda tergantung sudut pandang. Kenyataannya mungkin tidak separah itu. Dewi berdiri. Apakah Anda mengatakan putri saya berbohong? Bukan begitu maksud saya, sela Hartono cepat. Kami hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan tenang.
demi kebaikan kedua belah pihak. Menyelesaikan dengan tenang? Ya. Seperti yang ibu tahu, Bianca dan yang lain masih di bawah umur. Jika masalah ini membesar, akan menjadi luka seumur hidup bagi mereka, terutama karena mereka akan masuk universitas. Dewi menatap tak percaya. Apakah Anda sedang mengkhawatirkan para pelaku? Tentu kami juga khawatir tentang Citra, kata Susan. Karena itu, kami ingin menawarkan sesuatu. Sekolah akan memberikan beasiswa khusus untuk Citra. Maksud Anda menyuap kami dengan uang kuliah penuh dan beasiswa? Suara Dewi menjadi semakin dingin. Bukan begitu maksudnya. Hartono panik. Kami hanya memikirkan masa depan Ananda Citra. Masa depan putri saya biar saya yang urus, kata Dewi sambil berdiri. Sebagai gantinya, saya punya satu pertanyaan. Jika putri saya seorang pribumi, apakah Anda akan memberikan reaksi yang sama? Ruang kepala sekolah hening. Hartono dan Susan tidak bisa menjawab. Dan jika para pelakunya adalah anak-anak dari keluarga miskin? Lanjut Dewi. Apakah Anda akan menawarkan penyelesaian damai seperti ini? Masih tidak ada jawaban. Dewi memegang tangan Citra dan berdiri. Kasus ini akan diselesaikan secara hukum. Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, sepertinya kita akan bertemu lagi di pengadilan. Ibu Hakim, panggil Hartono cepat. Tunggu sebentar. Kita bisa diskusikan lagi. Tetapi Dewi tidak menoleh. Ia berjalan keluar dari ruang kepala sekolah bersama Citra. Sambil berjalan di koridor, seluruh tubuh Dewi bergetar karena marah. Selama 30 tahun menjadi hakim, ia belum pernah melihat sikap kurang ajar seperti ini. Malam itu, Dewi mengajukan laporan resmi ke Polres Jakarta Selatan. Bianca Prameswari dan teman-temannya dilaporkan atas tuduhan penganiayaan kolektif, diskriminasi rasial, dan perundungan siber. Pada saat yang sama, ia juga menyiapkan gugatan perdata terhadap sekolah dan dinas pendidikan, menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian dan upaya menutupi kasus. Berita itu membuat orang tua para pelaku gempar. Mereka segera menyewa pengacara dan mulai menekan media. Ayah Bianca, pengacara Prameswari, menyebarkan rilis pers ke berbagai media yang menyatakan bahwa fakta telah diputarbalikkan. Argumennya adalah ini hanya perkelahian remaja yang dibesar-besarkan. Namun, opini publik yang telah menonton video di media sosial berbeda. Judul misi selesai dan adegan kekerasan adalah bukti yang tak terbantahkan. Organisasi masyarakat sipil mulai bergerak. Lembaga bantuan hukum, Komnas HAM, bahkan Persatuan Orang Tua Murid ikut bergabung. Demonstrasi diadakan setiap hari di depan sekolah. Hentikan rasisme di institusi pendidikan. Hukum pelaku. Kepala sekolah mundur. Gema teriakan mereka. Perhatian media juga sangat besar. Kompas, Tempo, Metro TV, TV One, semua stasiun berita besar meliput kasus ini setiap hari. Judul-judul, seperti kekerasan rasial mengejutkan di SMA elit Jakarta dan kejahatan kebencian viral di media sosial bermunculan. Tetapi orang tua para pelaku tidak tinggal diam. Mereka menggunakan kekuatan finansial dan jaringan mereka untuk melawan. Media-media konservatif mulai membingkai kasus ini sebagai hukuman yang berlebihan dan pelanggaran hak anak di bawah umur. Narasi mereka adalah, apakah benar menghukum siswa SMA berusia 18 tahun seperti penjahat dewasa? Bahkan ada yang membuat argumen diskriminasi terbalik. Klaim absurd bahwa etnis Tionghoa sekarang terlalu diistimewakan dan pribumi menjadi korban. Perang komentar meletus di internet. Kubu yang membela pelaku dan yang mendukung korban saling serang dengan sengit. Orang tua pelaku mulai melakukan tekanan yang lebih terang-terangan. Pengacara Prameswari membatalkan donasi 50 miliar rupiah yang dijanjikannya kepada sekolah. Orang tua lainnya juga menghentikan berbagai bentuk sponsor dan donasi. Ayah Michelle, sebagai direktur utama rumah sakit, menekan tim medis untuk mempertanyakan hasil visum Citra, menuduh bahwa cederanya mungkin dilebih-lebihkan. Ibu Saskia, sebagai anggota DPRD, menekan dinas pendidikan, mendesak penyelesaian yang tenang karena kasus ini telah terlalu dipolitisasi. Tetapi Dewi tidak goyah. Tekanan mereka justru semakin menguatkan tekadnya. Uang dan kekuasaan tidak bisa menginjak-injak keadilan, kata Dewi di hadapan wartawan. Putri saya lahir dan besar di negara ini. Dia seorang warga negara Indonesia. Mengapa ia harus didiskriminasi? Pernyataan ini menimbulkan gaung nasional.
Banyak warga keturunan Tionghoa mulai membagikan pengalaman mereka di media sosial. Saya juga pernah mendengar kata-kata itu. Saya juga pernah disuruh pulang. Kesaksian-kesaksian membanjir. Orang-orang dari etnis lain yang memiliki hati nurani juga mulai angkat bicara. Opini publik bahwa ini adalah rasisme yang nyata dan para pelaku harus dihukum, semakin menguat. Akhirnya, tidak tahan dengan tekanan, Kepala Sekolah Hartono mengundurkan diri. Wakil Kepala Sekolah Susan juga ikut mundur. Dinas Pendidikan membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki seluruh sekolah. Namun, para pelaku masih bersekolah. Mereka hanya diskor sementara, tetapi karena tekanan orang tua mereka akan segera kembali aktif. Mereka sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Sebaliknya, mereka bertindak seolah-olah mereka adalah korban. Bianca mengunggah postingan di Instagram yang mengatakan bahwa ia sedang menjadi korban perburuan penyihir. Kami hanya bertengkar sedikit, tapi reaksinya terlalu berlebihan. Pelaku lainnya juga sama. Michelle berkata, "Kami dibilang rasis? Tidak masuk akal." Saskia berbohong dengan mengatakan, "Citra yang memprovokasi kami lebih dulu, sikap kurang ajar ini justru semakin memicu kemarahan publik. Mereka tidak punya rasa penyesalan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya," cibir netizen. Akhirnya, Kejaksaan Negeri bergerak. Bianca Prameswari dan teman-temannya secara resmi didakwa. Tuduhannya meliputi penganiayaan kolektif, kejahatan kebencian bermotif rasial, dan perundungan siber. Karena sudah berusia 18 tahun, mereka akan diadili di pengadilan dewasa. Jika terbukti bersalah, mereka bisa menerima hukuman yang berat. Dan seolah takdir, kasus ini jatuh ke tangan majelis hakim yang diketuai oleh Dewi. Begitu penetapan hakim diumumkan, tim pengacara para pelaku segera mengajukan mosi untuk mengganti hakim. Alasannya, tidak adil jika ibu korban yang mengadili kasus ini. Namun, pengadilan menolak mosi tersebut. Penilaiannya adalah bahwa hubungan pribadi hakim tidak akan mempengaruhi jalannya persidangan. Dewi sendiri sempat ragu, bisakah aku benar-benar adil? Bisakah aku menahan emosi saat melihat anak-anak yang menyakiti putriku? Namun, akhirnya ia memutuskan untuk tetap memimpin persidangan. Ini bukan balas dendam pribadi, melainkan ujian bagi keadilan dan keyakinannya sebagai hakim selama 30 tahun menopangnya. Tanggal sidang ditetapkan. 15 Juni, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kasus rasisme antar siswa SMA yang paling menarik perhatian dalam sejarah Indonesia akan dimulai. Mata seluruh negeri tertuju pada persidangan ini. Akankah keadilan menang? Ataukah uang dan kekuasaan akan kembali berjaya? Malam sebelum sidang, Dewi duduk bersama putrinya. "Citra, Bu, apa semua akan baik-baik saja?" tanya Citra dengan suara cemas. "Akan baik-baik saja, Nak," kata Dewi sambil memegang tangan Citra. "Ibu janji. Keadilan pasti akan menang, tapi orang tua mereka sangat berkuasa. Kekuasaan tidak bisa membengkokkan keadilan. Di ruang sidang, uang dan jabatan tidak ada artinya. Hanya ada kebenaran dan hukum." Citra mengangguk. Ia mendapat kekuatan dari suara ibunya yang penuh keyakinan. "Aku sayang ibu. Ibu juga sayang kamu, Nak." Malam itu Dewi tidak bisa tidur. Ia akan menghadapi persidangan terpenting dalam 30 tahun karirnya. Dari jendela, ia bisa melihat gemerlap lampu malam Jakarta. Di bawah jutaan lampu itu, hidup berbagai macam suku dan etnis. Jawa, Sunda, Batak, Tionghoa, semua hidup berdampingan di kota ini. Tetapi diskriminasi dan kebencian masih ada. Masih ada orang yang didiskriminasi karena warna kulit dan asal-usul mereka. Dewi berdoa dengan sungguh-sungguh agar persidangan besok menjadi titik awal untuk mengakhiri diskriminasi semacam itu. Akhirnya, 15 Juni tiba. Hari persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejak pukul 9 pagi, kursi pengunjung sudah penuh sesak. Wartawan, aktivis LSM, dan warga yang tertarik dengan kasus ini membludak. Dewi tiba di pengadilan lebih awal dari biasanya. Saat mengenakan jubah hakimnya di depan cermin, ia melihat tatapan matanya berbeda dari biasanya. Di balik ketenangan yang telah ia bangun selama 30 tahun, tersembunyi tekad yang kokoh. Sambil berjalan menuju ruang sidang, Dewi berjanji pada dirinya sendiri. "Aku sekarang adalah Hakim Dewi Puspita. Bukan ibu dari Citra Ayu Lestari,
melainkan Hakim Agung Republik Indonesia, Dewi Puspita. Saat membuka pintu ruang sidang, ia melihat kelima terdakwa duduk di kursi pesakitan. Bianca Prameswari, Saskia Aditama, Michelle Wijoyo, Clara Hartono, Bella Santoso, semua gadis kulit putih berusia 18 tahun. Mereka mengenakan pakaian mahal, dan di samping masing-masing duduk pengacara kelas atas. Namun, dari raut wajah mereka, masih terpancar keangkuhan. Mereka sepertinya tidak percaya akan benar-benar dihukum. Hadirin dimohon berdiri. Saat Dewi duduk di kursi hakim, ruang sidang menjadi senyap. Tatapan ratusan orang yang telah menantikan momen ini terpusat padanya. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan. Para terdakwa didakwa telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban Citra Ayu Lestari pada tanggal 15 April 2024 di SMA Pelita Harapan Internasional, disertai dengan ujaran kebencian bermotif rasial, serta merekam dan menyebarkannya di media sosial. Jantung Dewi berdebar kencang. Citra Ayu Lestari. Nama putrinya disebut secara resmi di ruang sidang. Pengacara Bianca berdiri. Dia adalah Richard Hadiningrat, salah satu pengacara paling terkenal di Jakarta. Yang mulia, klien kami hanya terlibat dalam pertengkaran biasa dengan teman sekelasnya yang emosinya sedikit memanas. Ini jauh dari tuduhan rasisme atau kejahatan kebencian. Mendengar itu, Dewi menggenggam penanya erat-erat. Pertengkaran? Putriku dipukuli sampai pingsan, dan kau sebut itu pertengkaran? Namun, Dewi tetap tenang. Ia tidak boleh terbawa emosi. Keberatan pengacara dicatat. Sekarang kita mulai pemeriksaan saksi dari pihak jaksa. Saksi pertama adalah petugas kebersihan sekolah yang menemukan Citra. Dengan suara bergetar, ia bersaksi. Pagi itu saya menemukan siswi di tempat parkir. Wajahnya penuh darah dan dia tidak sadarkan diri. Awalnya saya pikir terjadi sesuatu yang sangat buruk. Terdengar desahan kecil dari kursi pengunjung. Saksi kedua adalah dokter UGD. Pasien menderita gegar otak parah dan memar di sekujur tubuh. Tulang rusuknya retak, dan ada banyak luka di wajahnya. Cedera semacam ini disebabkan oleh kekerasan yang signifikan. Saksi ketiga adalah ahli forensik digital. Setelah menganalisis video yang diunggah di Instagram, tidak ditemukan jejak editing atau manipulasi. Video itu merekam kejadian nyata apa adanya. Akhirnya, bukti kunci disajikan. Jaksa memutar video itu di layar ruang sidang. Misi selesai. Selama 3 menit 47 detik video diputar, ruang sidang hening, adegan Citra dipukuli, ditendang, dan jatuh ke lantai. Dan para pelaku tertawa sambil berteriak, "Ini bukan negaramu." Ketika video berakhir, terdengar isak tangis dari kursi pengunjung. Beberapa orang meneteskan air mata. Hati Dewi juga sakit. Melihat kembali penderitaan yang dialami putrinya, sungguh tak tertahankan. Tetapi ia mempertahankan ekspresi datarnya. Sekarang giliran kesaksian korban. Saudari Citra Ayu Lestari, silakan maju ke kursi saksi. Putri Dewi berdiri. Anak yang 18 tahun lalu ia ajar berjalan, kini berdiri di depan pengadilan untuk memperjuangkan keadilan. Wajah Citra sudah jauh lebih baik dari sebulan yang lalu, tetapi bekas lukanya masih terlihat. Setelah bersumpah, ia mulai menjawab pertanyaan jaksa. Bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi di tempat parkir hari itu? 5 orang mengepung saya. Dan mereka mulai memukuli saya. Suara Citra bergetar, tetapi jelas. Kata-kata apa yang paling Anda ingat? Bianca. Bianca berkata, "Ini bukan negaramu." Jadi saya menjawab, "Ini negara saya." Lalu dia memukul saya lebih keras. Desahan kemarahan terdengar dari kursi pengunjung. Bagaimana perasaan Anda saat mendengar itu? Citra berhenti sejenak. Ia menatap ibunya. Dewi. Selama 18 tahun hidup di Indonesia, saya selalu berpikir negara ini adalah tanah air saya. Tapi saat itu, saya merasa hanyalah orang asing. Dewi menatap putrinya dengan hati pedih. Tetapi sebagai hakim, ia harus tetap netral. Apa dampak kejadian ini pada Anda? Saya tidak bisa tidur di malam hari. Saya mimpi buruk dan mengalami gangguan kecemasan. Tapi luka terbesarnya adalah kesadaran bahwa saya tidak pernah benar-benar diterima sebagai orang Indonesia seutuhnya di negara ini.
Pengacara terdakwa berdiri. Izin untuk melakukan pemeriksaan silang. Richard Hadiningrat mendekati Citra. Strateginya sudah jelas. Mencoba membuat korban terlihat seperti pelaku. Saudari Citra, bukankah Anda yang lebih dulu melakukan tindakan provokatif terhadap Bianca? Tidak. Sama sekali tidak. Benarkah? Menurut kesaksian Bianca, Anda yang lebih dulu melontarkan ucapan tidak sopan. Citra tampak bingung. Saya tidak pernah melakukannya. Bukankah kejadian ini terjadi karena Anda menghina Bianca? Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Dewi turun tangan. Pengacara, apakah Anda membuat tuduhan tanpa bukti? Mohon maaf, Yang Mulia. Saya akan mengajukan pertanyaan lain. Hadiningrat mengubah taktik. Saudari Citra, apakah Anda biasanya bergaul baik dengan siswa lain? Ya, tentu. Lalu mengapa Anda sering terlihat sendirian? Bukankah karena Anda tidak punya banyak teman? Jaksa berdiri. Keberatan? Yang Mulia. Apa hubungan pertemanan korban dengan kasus ini? Keberatan diterima. Putus Dewi. Pengacara, silakan ajukan pertanyaan yang relevan. Hadiningrat mengeluarkan kartu terakhirnya. Saudari Citra, apakah Anda punya niat untuk mencari perhatian dengan kasus ini? Cemoohan meledak dari kursi pengunjung. Dewi mengetuk palunya. Tenang. Citra menjawab dengan marah. Untuk apa saya ingin mengalami hal mengerikan seperti ini? Untuk apa saya ingin menunjukkan wajah memalukan saya kepada seluruh negeri? Hadiningrat, kehabisan pertanyaan, kembali ke tempat duduknya. Sekarang giliran para pelaku. Bianca Prameswari naik ke kursi saksi. Wajahnya masih angkuh. Pengacaranya bertanya. Bianca, ceritakan apa yang terjadi hari itu. Kami hanya sedang bicara dengan Citra. Memang sedikit memanas, tapi tidak sampai taraf penganiayaan. Bagaimana Anda menjelaskan apa yang terlihat di video? Itu masalah sudut pandang. Kenyataannya tidak separah itu. Dan Citra yang lebih dulu memprovokasi kami. Jaksa melakukan pemeriksaan silang. Saudari Bianca, apakah Anda mengakui telah mengatakan Cina kotor? Itu hanya ucapan karena marah. Apakah menurut Anda marah memberikan Anda hak untuk melontarkan ujaran rasis? Tidak, tapi apakah Anda juga ingat mengatakan, ini bukan negaramu? Bianca ragu-ragu. Itu. Situasinya saat itu. Jawab ya atau tidak. Ya. Di mana saudari Citra lahir? Saya tidak tahu persis. Dia lahir di Indonesia. Lalu mengapa Anda menyuruhnya pergi ke negara lain? Bianca tidak bisa menjawab. Pertanyaan terakhir. Apakah pandangan Anda terhadap saudari Citra masih sama? Tidak. Saya bukan seorang rasis. Tapi tindakan Anda menunjukkan sebaliknya. Bianca mulai menangis. Saya minta maaf. Tapi sudah terlambat. Permintaan maafnya yang tidak tulus justru memicu kemarahan yang lebih besar. Kesaksian para pelaku lain serupa. Semua mencoba mengelak dari tanggung jawab. Dan tidak ada penyesalan yang tulus. Saskia bilang itu hanya bercanda. Michelle berbohong bahwa Citra yang memprovokasi kami. Clara mengklaim tidak ada niat rasis. Dan Bella beralasan hanya merekam saja. Tetapi jaksa telah menyiapkan bukti yang lebih telak. Yang Mulia. Kami mengajukan bukti berupa riwayat percakapan grup dari ponsel para terdakwa. Pengacara berdiri. Keberatan? Itu pelanggaran privasi. Keberatan ditolak, kata Dewi dengan tegas. Bukti ini relevan dengan tindak pidana dan diterima. Jaksa mulai membacakan isi percakapan. 10 Maret 2024, Bianca Prameswari. Gimana cara ngasih pelajaran ke anak-anak asing, ya? Kursi pengunjung bergemuruh. 15 Maret 2024, Michelle Wijoyo. Anak kaya Citra itu harus dikasarin dikit biar nurut. Sok alim banget soalnya. Tangan Dewi gemetar. 1 April 2024, Saskia Aditama. Dasar pendatang, nggak usah belagu. Numpang hidup aja di sini. 10 April 2024, Clara Hartono. Cewek-cewek Cina sama semua. Luarnya sok polos, dalamnya penuh perhitungan. Wajah Bianca memucat. Pesan terakhir adalah yang paling mengejutkan. 16 April 2024, Bella Santoso. Video Citra kemarin viral banget, gila. Viewsnya gokil. 16 April 2024, Bianca Prameswari.
Bagus deh jadi terkenal gara-gara video lucu. Lain kali kita harus bikin yang lebih seru lagi. Teriakan marah meledak dari kursi pengunjung. Tenang. Dewi mengetuk palunya. Bianca berkata dengan panik. Itu cuma apa? Tanya jaksa tajam. Cuma bercanda. Antar teman. Apakah ini juga bercanda? Lain kali kita harus bikin yang lebih seru lagi? Bianca tidak bisa menjawab. Akhirnya, tiba saatnya untuk pembelaan akhir. Jaksa berdiri. Yang mulia hakim, hadirin sekalian. Kasus ini bukan sekadar kekerasan di sekolah. Ini adalah wajah asli dari rasisme dan kebencian yang masih ada di masyarakat kita. Suara jaksa penuh kekuatan. Para terdakwa telah menghina seorang manusia dengan ujaran diskriminatif dan menganiayanya secara kolektif. Dan mereka merekamnya seolah-olah itu adalah permainan yang menyenangkan untuk disebarkan ke seluruh dunia. Apakah ini candaan? Apakah ini kesalahan anak-anak? Orang-orang di kursi pengunjung mengangguk. Jika kita membiarkan tindakan seperti ini, kita mengirimkan pesan kepada semua minoritas bahwa mereka adalah warga negara kelas 2. Kita membiarkan rasisme disamarkan sebagai candaan anak-anak. Jaksa menatap Citra. Citra Ayu Lestari adalah warga negara Indonesia yang lahir dan besar di sini, tetapi ia harus mendengar kata-kata ini bukan negaramu. Apakah ini Indonesia yang kita inginkan? Pembelaan akhir dari pihak pengacara dimulai. Richard Hadiningrat berdiri. Yang mulia, klien saya adalah remaja berusia 18 tahun. Usia di mana mereka bisa membuat kesalahan. Menghukum mereka sebagai penjahat dewasa adalah tindakan yang berlebihan. Hadiningrat mencoba bermain emosi. Anak-anak ini juga punya masa depan. UI, ITB, UGM, masa depan cerah menanti mereka. Apakah kita akan merenggut semua itu hanya karena satu kesalahan sesaat? Tetapi reaksi kursi pengunjung dingin. Justru cemoohan yang terdengar. Dewi mengetuk palunya. Tenang. Akhirnya, tiba saatnya Dewi menjatuhkan putusan akhir. Dewi berdiri. Momen terpenting dalam 30 tahun karirnya sebagai hakim, terdakwa Bianca Prameswari, Saskia Aditama, Michelle Wijoyo, Clara Hartono, dan Bella Santoso. Suara Dewi menggema di ruang sidang. Semua orang menahan napas. Pengadilan telah mempertimbangkan dengan saksama semua bukti yang diajukan selama beberapa hari terakhir. Bukti video, rekam medis, kesaksian para saksi, dan riwayat percakapan para terdakwa. Dewi menatap para pelaku. Mereka duduk dengan wajah tegang. Selama 30 tahun menjadi hakim, ini adalah pertama kalinya saya menangani kasus rasisme yang begitu gamblang dan sistematis. Suara Dewi mulai mengandung amarah. Para terdakwa telah menghina seorang manusia dengan ujaran diskriminatif dan menganiayanya secara kolektif. Dan mereka membungkusnya dengan nama misi selesai untuk disebarkan ke seluruh dunia. Yang lebih mengejutkan adalah mereka berkata, lain kali kita harus bikin yang lebih seru lagi. Orang-orang di kursi pengunjung mengangguk setuju. Pengacara menyebut ini kesalahan anak-anak. Tetapi usia 18 tahun sudah cukup untuk membedakan mana yang benar dan salah. Terlebih lagi, mereka semua adalah siswa cerdas yang akan masuk ke universitas ternama. Suara Dewi semakin kuat. Jika mereka benar-benar menyesal, mungkin ada keringanan. Tetapi di persidangan pun mereka berbohong, mencoba mengelak dari tanggung jawab, dan tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. Bianca menundukkan kepalanya. Pengadilan ini tidak akan menoleransi segala bentuk diskriminasi rasial. Terlepas dari warna kulit dan asal-usul, setiap manusia berhak untuk dihormati. Ini adalah semangat fundamental dari konstitusi kita, Pancasila dan UUD 1945. Dewi menarik napas dalam-dalam dan menjatuhkan putusan akhir. Dengan ini, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa utama, Bianca Prameswari, dengan pidana penjara selama 3 tahun. Tepuk tangan meledak dari kursi pengunjung. Terdakwa Saskia Aditama, Michelle Wijoyo, dan Clara Hartono masing-masing dijatuhi hukuman penjara 2 tahun. Tepuk tangan semakin riuh. Terdakwa yang merekam dan menyebarkan video, Bella Santoso, dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Selain itu, para terdakwa secara tanggung renteng diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban sebesar 1,5 miliar rupiah dan setelah bebas, masing-masing harus melaksanakan kerja sosial selama 1000 jam.
Bianca terduduk lemas karena syok. Para pelaku lain juga demikian. Pengacara mereka tampak bingung. Dewi mengucapkan kata-kata terakhirnya. Semoga putusan ini menjadi pesan yang jelas bahwa tidak ada tempat untuk rasisme di masyarakat kita. Dan semoga ini menjadi langkah awal untuk menciptakan dunia di mana semua minoritas dapat hidup dengan aman. Setelah putusan dibacakan, sorak-sorai meledak dari kursi pengunjung. Orang-orang berdiri dan bertepuk tangan. Biasanya Dewi akan meminta ketertiban, tetapi hari ini ia membiarkannya. Citra berdiri sambil menangis. Ia berlari dari kursi pengunjung ke arah ibunya. "Ibu." Dewi, masih mengenakan jubah hakimnya, memeluk putrinya. "Sudah selesai, Nak. Kita menang. Benar-benar sudah selesai, kan?" "Ya." "Dan sekarang, anak-anak perempuan lain tidak akan mengalami hal yang sama sepertimu." Melihat ibu dan anak itu berpelukan, orang-orang di kursi pengunjung ikut meneteskan air mata. Para wartawan mengabadikan momen itu. Foto yang akan menghiasi halaman depan surat kabar nasional besok. Para pelaku digiring keluar dengan tangan di borgol. Ekspresi angkuh mereka telah lenyap. Mereka sepertinya akhirnya menyadari kenyataan. Saat meninggalkan gedung pengadilan, Dewi dan Citra berjalan dalam diam. Sinar matahari sore Jakarta yang hangat menyinari mereka. "Bu, sekarang benar-benar sudah selesai, kan?" tanya Citra hati-hati. "Ya, Nak. Kita menang. Orang lain juga akan berani sekarang, kan?" "Tentu. Karena kamu yang pertama berani, orang lain akan mengikuti." Di bawah tangga pengadilan, wartawan sudah menunggu. "Ibu Hakim, mohon satu pernyataan." Dewi berhenti sejenak. "Hari ini, sebelum menjadi hakim, saya adalah seorang ibu. Tetapi saya percaya, hati seorang ibu itulah yang membuat saya dapat memberikan putusan yang lebih adil. Apakah Anda akan terus menangani kasus seperti ini? Tentu saja. Saya akan menunjukkan bahwa keadilan akan selalu menang." Malam itu, berita tentang kasus ini menjadi berita utama. Hakim Agung jatuhkan hukuman berat pada pelaku perundungan putrinya. Kasus diskriminasi rasial raih perhatian nasional, keadilan ditegakkan. Pelaku kekerasan rasial SMA dihukum sebagai orang dewasa. Teks terakhir muncul di layar. Setelah putusan ini, laporan kasus diskriminasi rasial meningkat tajam secara nasional, karena para korban mulai berani bersuara. Menonton berita di rumah, Citra berkata kepada ibunya, "Bu, rasanya kita benar-benar telah mengubah dunia." "Bukan, Nak. Yang mengubah dunia adalah kamu. Ibu hanya menegakkan keadilan. Tapi tanpa ibu juga tidak akan punya keberanian ini tanpamu. Kita berhasil melakukannya bersama." Malam itu, jutaan warga Indonesia dari berbagai etnis minoritas menonton berita ini dengan penuh harapan. Mereka sekarang memiliki keberanian untuk tidak lagi diam. Minoritas lain juga sama. Mereka yang sering didiskriminasi menemukan harapan dalam putusan ini. Media sosial dibanjiri pesan terima kasih. "Terima kasih, Hakim Dewi Puspita. Salut untuk keberanian Citra. Keadilan telah menang. Sekarang kami juga bisa bersuara." Sementara itu, orang tua para pelaku sangat terpukul. Mereka bersiap untuk mengajukan banding, tetapi opini publik sudah sepenuhnya berbalik. Pengacara Prameswari mengadakan konferensi pers dan mengklaim hukuman itu berlebihan, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Justru kritik bahwa mereka masih belum menyesal yang membanjir. Di sekolah, reformasi besar-besaran dimulai. Kepala sekolah yang baru memperkenalkan program pendidikan keberagaman dan memperkuat sistem pelaporan diskriminasi rasial. Sekolah-sekolah lain di seluruh negeri juga mulai memperkuat pendidikan anti-diskriminasi setelah kasus ini. 3 bulan kemudian, Dewi dicalonkan sebagai Ketua Mahkamah Agung. Keberanian dan keadilannya dalam kasus ini diakui secara luas. Citra masuk ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bertekad untuk menjadi penegak keadilan seperti ibunya. Setahun kemudian, Citra memberikan pidato utama di Konferensi Hak Asasi Manusia Pelajar Nasional. "Saya ingin mengatakan kepada kalian semua, jangan diam. Bersuaralah di hadapan ketidakadilan. Kalian tidak sendirian. Kita bisa berjuang bersama." Di kursi penonton hari itu, Dewi juga duduk. Mendengar pidato putrinya, ia tersenyum bangga. Sementara itu, di penjara,
Bianca dan teman-temannya menjalani waktu untuk benar-benar merenung. Mereka menerima pendidikan keberagaman dan mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat. Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi ia pasti akan menang. Dan terkadang, kemenangan itu mengubah semua orang menjadi manusia yang lebih baik. Kisah Dewi dan Citra telah berakhir, tetapi perubahan yang mereka ciptakan terus berlanjut untuk dunia yang lebih adil, lebih setara, dan lebih hangat.